Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormatin Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Dr. Andes Haji Longki Janggula MSI. Yang kami hormati seluruh para pejabat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, yang kami hormatin PMPTSP Kota Palu beserta jajarannya. Kemudian juga kami hormati PT Bangun Palu Sulawesi Tengah beserta jajarannya, yaitu direksi dan komisaris, juga organisasi profesi APNI yang kebetulan diketuai oleh kakanda kami, Komjen Purnawirawan Ines Dalebang, beserta Sekjen Ibu Medi Katrin Lengki. Yang kami hormati seluruh jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, pada hari ini maka kita semua dapat berada dalam kondisi sehat walafiat dan berkumpul bersama dalam acara groundbreaking pembangunan smelter nikel dan galena PT Trinitan Metal and Mineral Tbk di kawasan ekonomi khusus KEK Palu, Sulawesi Tengah. Groundbreaking ini sendiri merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara PT Trinitan Metal and Mineral Tbk dengan PT Bangun Palu Sulawesi Tengah untuk membangun smelter nikel dan galena di atas lahan seluas 200 hektar yang kesepakatannya ditandatangani pada tanggal 16 September 2020 yang lalu. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya mewakili PT Trinitan dan Mineral Tbk atau biasa dikenal sebagai PT TMM, dan saya sudah bergabung dengan grup Trinitan ini belum lama ya, hanya selama lebih kurang 35 tahun. TMM sendiri adalah bagian dari grup perusahaan yang bergerak di bidang pengembangan teknologi pemurnian mineral dan pengolahan limbah pertambangan. Grup kami memulai bisnis dari tahun 1970, yaitu dengan memproduksi baterai atau lazim disebut aki. Dengan demikian, grup kami ini core bisnisnya adalah energy storage. Selanjutnya, grup kami mengembangkan core bisnis kami ini ke hulu dan ke hilir. Ke hulu kami yaitu PT TMM sebagai anak perusahaannya menyediakan bahan baku pembuatan baterai atau aki, baik berupa metal maupun casing plastik ya, yang dikerjakan oleh PT TPI ya, di Trinitan Plastik Indonesia. Adapun bahan baku pembuatan baterai ini dimulai dari plumbum atau timah hitam atau PB, juga stibium SB, dan untuk menyongsong era yang baru mobil listrik, kami akan menuju juga ke pemurnian nikel, kobal, dan manghan untuk menyediakan bahan baku pembuatan baterai litium yang disuplai ke mobil listrik nantinya. Ke hilir, grup kami mengembangkan penggunaan baterai di masyarakat, yaitu dengan memproduksi solar cell atau solar panel
yang tentunya menggunakan baterai juga untuk penyimpannya. Dengan itu, grup kami mendirikan PT Sky Energy Indonesia Tbk. Ya. Juga kehilirnya kami membangun PT MPP, ya, MMP, Matra Mandiri Prima, sebagai penyedia USO atau Universal Service Obligation yang bekerjasama dengan Kominfo dan provider-provider untuk menyediakan jaringan internet dan yang menggunakan tenaga listriknya adalah dari solar panel. Dan program USO ini terutama ditujukan untuk wilayah Indonesia Timur. Dan saya kemarin baru lihat bahwa program USO ini di Sulawesi Tengah ternyata telah mencapai 750 titik yang menyediakan sarana komunikasi di pedesaan, tentunya di daerah-daerah terpencil. Juga pengembangan ke hilir ini kita kembangkan lagi dengan memproduksi lampu LED, ya, yang dengan mendirikan perusahaan PT Daya Mandiri Terbarukan. Dan langkah kami yang paling baru di grup kami adalah dengan melangkah lebih jauh bersama-sama dengan KEK Palu sebagai langkah konkret untuk mewujudkan komitmen kami untuk melakukan pengembangan di bidang pemurnian metal dan mineral, baik itu PBS, nikel, kobalt, dan mungkin logam-logam ikutannya. Maka pada hari ini kami melakukan groundbreaking yang bertepatan dengan tanggal Sumpah Pemuda. Ya. Tentunya kami berjanji atau berkomitmen untuk membangun Palu bersama dengan KEK Palu. Kami akan melakukan land clearing sebagai langkah pertama, lalu dilanjutkan dengan pemindahan mesin-mesin pengolahan galena yang saat ini berada di Sulawesi Barat, yaitu di Polewali Mandar, ke kawasan KEK Palu ini. Seiring dengan itu, secara paralel kami juga melakukan feasibility study FS dengan 2 perusahaan Jepang yang akan selesai insya Allah di bulan Maret 2021. Setelah itu kami akan melakukan detail engineer design bersama dengan 2 perusahaan Jepang tersebut dengan PT Trinitan Metal dan Mineral Tbk, tentunya dengan dukungan juga dari kawasan KEK Palu ini. Untuk langkah-langkah ke depan, kami juga akan mengadakan pemindahan pilot plan pemrosesan nikel atau pemurnian nikel ini yang saat ini berada di Jawa Barat, yaitu di Kabupaten Bogor, akan kami pindahkan juga ke KEK Palu setelah validasi dari ESDM dan BPPT telah terlaksana dengan baik. Dan pemurnian nikel ini yang kita akan lakukan ini adalah salah satu pengembangan teknologi pemurnian mineral yang kami lakukan dengan menggunakan metode hidrometalurgi, yaitu dengan step temperatur acid leach atau STAL. Untuk melakukan proses pemurnian berlapis STAL ini sehingga menghasilkan limbah padat dan yang sangat minim. Penggunaan air dan energi juga yang minimal. Inovasi ini berawal dari impian kami agar bangsa Indonesia dapat memiliki aset karya dari anak bangsa berupa teknologi pemurnian sumber daya mineral yang berstandar internasional, ramah lingkungan, dan terutama mampu meningkatkan nilai tambah bagi sumber daya mineral yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Apabila Tuhan berkenan, smelter nikel ini dalam pengoperasiannya akan menggunakan teknologi
STAL yang merupakan solusi bagi pengolahan biji nikel latrit kadar rendah di Indonesia yang saat ini hanya ditumpuk sebagai tailing dan mampu menghasilkan nikel kadar tinggi mencapai 99,96%, yaitu merupakan standar dari LME di dunia ini, serta juga menghasilkan nikel sulfat, juga kobalt sulfat yang merupakan bahan baku dari baterai untuk suplai ke mobil listrik. Dalam pengembangan teknologi pemurnian mineral, kami juga berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan alam dengan mengaplikasikan zero waste management. Oleh sebab itu, pada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah Kota Palu, kami berkomitmen bahwa tidak akan ada limbah padat maupun cair yang terbuang dan bahkan sampai merusak lingkungan alam dalam pengaplikasian teknologi hidrometallurgi step temperature acid leach ini yang kami miliki, yang juga sering sekali disebut totally no waste in the factory. Kami harap upaya pembangunan smelter nikel yang dilakukan PT Trinitan Metal and Mineral Tbk ini dapat mendukung program hilirisasi nikel yang dilakukan pemerintah Indonesia, sekaligus mendorong perkembangan industri mobil listrik nasional. Tidak lupa, kami pun mengucapkan terima kasih yang sebetulnya kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan pemerintah Kota Palu khususnya, juga APMI ya, atas kontribusi dan dukungan yang diberikan kepada PT Trinitan Metal and Mineral Tbk sejak awal penandatanganan kesepakatan bersama dengan PT Bangun Palu Sulawesi Tengah hingga proses groundbreaking pembangunan smelter pada hari ini. Dengan groundbreaking hari ini, kami menginginkan dan menjadi langkah awal dan sumbangsi yang kecil bagi bangsa dan negara untuk mewujudkan cita-cita pendiri Republik ini, para pendiri Republik ini dan bangsa kita, yaitu menjadikan Indonesia jaya, berdikari, dan makmur, serta menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar yang bisa dipandang oleh dunia internasional, dan kita tidak menjadi bahan injakan pada bangsa-bangsa lain. Yang saya pada waktu kecil pernah mendengar pidato proklamator kita, Presiden RI pertama, Insinyur Soekarno, yang berteriak dengan lantang, kita jangan menjadi bangsa tempe yang selalu diinjak-injak, tapi kita ini adalah bangsa yang jaya, besar, dan mandiri, bahkan yang bisa menjadi bangsa yang besar. Karena menurut beliau, kemerdekaan Republik Indonesia ini dicapai bukan dengan pemberian, tapi dengan darah dan nyawa. Inilah sumbangsi kami yang kecil untuk bangsa ini. Semoga Allah meridhoi kami dengan rahmat-Nya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Widodo Sucipto, Direktur PT Trinitan Metals and Minerals Tbk.